pendirian pembangkit listrik tenaga air sana harus disurvei dulu. Ada 6 orang yang dia utus di Seko itu Seko medannya luar biasa itu. Kalau kita naik motor ke atas itu 1 hari 1 malam baru nyampe. Kalau kita bayar ya kita sewa kendaraan naik ke atas itu, misalnya naik ojek itu kita harus bayar 1 juta lebih, 1,5 juta ongkos ojeknya. Bedanya sangat berat. Saya bilang untung saja mengalami, kalau 6-6-nya mengalami kecelakaan, Pak, wih. Kalau semua rata-rata 6 juta gajinya, yang Bapak gaji, yang Bapak utus itu, berarti 288 kali 6 juta. Lebih, hampir mendekati 2M yang Bapak. Jadi bagaimana ini Pak solusinya? Ya sudah, saya keluarkan penetapan, Bapak harus bayarkan sekian, dikurangnya 3 juta. Gitu ya. Nah ini konsekuensinya kalau dia ikutkan, tapi tetap dilaporkan supaya kami nanti yang memaksa pengusaha dari penetapan hasil perusahaan itu membayarkan hak korban. Oke ya. Nah, poin penting yang mau saya sampaikan di sini, di samping kasus yang saya jelaskan kepada teman-teman kita, bahwa dalam kaitannya dengan pasal 3 ini ada 3 hal yang perlu kita pahami lebih jauh, lebih lanjut. Ya, ada istilah dalam undang-undang ketenagakerjaan itu atau undang-undang di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu BPJS Ketenagakerjaan, yaitu istilah PDS, pendaftaran sebagian, jadi PDS itu diatur dalam ketentuan. Jadi PDS itu singkatan dari pendaftaran sebagian. Artinya apa? Bahwa pengurus pengusaha itu tidak boleh mendaftarkan tenaga kerjanya itu hanya sebagian. Tidak boleh tenaga kerja kita ada 100 orang, kemudian kita hanya daftarkan 10 orang. Ya kita daftarkan hanya bagian admin, accounting, HRD. Tapi ada 90 yang belum kita ikutkan. Itu petugas lapangan yang kerja di lapangan. Di dalam ketentuan di pasal 99 tadi Undang-Undang 13/2003 bahwa pengurus wajib memberi kerja wajib mengikutsertakan keseluruhan. Berarti tidak boleh sebagian kalau begitu ya. Wajib mendaftarkan keseluruhan pekerjaannya ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Berarti tidak boleh pengurus pengusaha mendaftarkan sebagian. Mendaftarkan sebagian bertentangan sama ketentuan. Ya. Ada pidananya di pasal 35 ayat 3 tadi, berarti pengusaha belum memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan. Itu maksudnya. Itu yang pertama, tidak boleh terjadi PDS kepesertaan. Ya, jadi surat tenaga kerja yang kita pekerjakan, ya semuanya harus diikutkan. Bagaimana Pak kalau sebagian besar ini adalah pekerja harian? Ya sama, hak mereka sama itu, meskipun dia pekerja harian, hak sama. Haknya sama untuk diikutkan. Kan ribet Pak, biar begitu. Kan ribet Pak. Kita hanya pakai 2 bulan. Mereka bekerja. Kalau kami daftarkan, kan ribet Pak. Ya, ribetnya di mana? Kan tinggal sekarang sudah sistem. Ya, tidak diperpanjang kontraknya, misalnya dia bekerja harian, ya, misalnya di kontrak 3 bulan dengan jumlah hari kerja tidak melebihi 21 hari. Ya. Jadi selama 3 bulan saja kita daftarkan. Seperti itu. Ya, namanya pegawai harian ya tetap punya hak yang sama, diberikan perlindungan. Ya mungkin yang kita ikutkan mereka itu yang minimal jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian saja. Untuk jaminan hari tuanya tidak perlu mungkin. Ya. Karena kan sifatnya sementara. Minimal itu kewajiban pengusaha, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematiannya untuk tenaga kerja hari lepas misalnya. Tapi kalau dia ada tenaga kerja organik, dia tenaga kerja kontrak 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun, berarti tetap semua paket jaminan itu harus diberikan. Ya, minimal itu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Kalau dia masuk kategori karyawan tetap, ya semuanya
tambah jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ada di paket. Di situ bedanya ya antara karyawan dengan status harian, ya, kontrak tahunan, dan karyawan tetap. Jadi wajib kita daftarkan secara keseluruhan, tidak boleh setengah-setengah ini. Karena hak mereka itu sama, kewajiban kita sama terhadap semuanya. Nah, ini juga sebenarnya tujuan kita ikutkan dalam rangka untuk melindungi kondisi finansial keuangan perusahaan ini. Ya, melindungi risiko-risiko keuangan. Kalau kita ikutkan, aman, negara yang akan bayarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita tidak ikutkan, ya otomatis kita yang bayarkan. Kasus peledakan yang terjadi di Banten beberapa tahun yang lalu, ledakan di pabrik mercon, ya, petasan itu. 48 orang hangus terbakar. Apakah perusahaan mampu bayarkan jaminan sosial tenaga kerjanya 48 ini, sedangkan dia tidak ikutkan dalam program jaminan sosial? Aset sudah habis, hangus terbakar. Konsekuensinya ya, kata pengusahanya, ya apalagi yang saya membayar? Anda bunuh pun juga, ya gimana saya mau ambilkan uang? Coba, kalau sudah tidak ada aset yang bisa dijual, ya pasti pengusaha bilang silakan bunuh saya sudah tidak punya uang. Nah, kalau sudah seperti itu, siapa yang mau bertanggung jawab? Ya untung-untung kalau masih ada asetnya yang bisa dijual, tapi kalau sudah tidak ada asetnya, sama dengan kasus yang terjadi di travel haji, apalagi namanya, Abu Tur, ya, yang ada di Sulawesi Selatan. Itu tidak ada lagi uang yang bisa, tidak ada lagi aset yang dia bisa jual untuk mengembalikan uang nasabah itu yang mau berangkat umroh. Akhirnya apa ya? Harus dia mendekam di penjara. Seandainya dia punya duit untuk mengembalikan, pasti dia tidak mendekam di penjara. Kenapa? Karena ya, dia bisa bayarkan, tapi uang itu sudah tidak ada, sudah kepake atau dipakai kemana? Itu pun aset yang tertinggal saat ini tidak cukup untuk membayarkan, mengembalikan uang jamaah itu, calon jamaah. Palingan kalau terjual semua cuma bisa diberikan ya 100.000 satu orang, karena banyaknya kalau asetnya yang dijual. Akhirnya apa? Suami istri mendekam di penjara sekarang. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau tidak diikutkan. Pengusaha menyatakan atau berstatement seperti itu, tidak ada lagi yang saya bisa berikan, ya gigit jari nih kita. Kasihan ahli waris ketika suaminya sudah meninggal akibat kecelakaan kerja, tidak ada yang bisa dia terima. Kita mau bunuh juga tidak ada gunanya. Di mana juga dia mau ambil uang gitu. Membunuh, kita bunuh juga, ya pelanggaran pidana. Akhirnya konsekuensinya mereka hanya menerima pidana kurungan dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita ya, sehingga bagaimana semua pekerja itu kita ikutkan ke dalam program jaminan sosial, ya, untuk mengamankan kondisi finansial perusahaan kita dari risiko-risiko K3 yang terjadi. Oke. Yang kedua, bahwa tidak boleh ada istilah pendaftaran sebagian upah. Tadi PDS kepesertaan itu harus secara keseluruhan, tidak boleh sebagian. Yang kedua, tidak boleh terjadi PDS. Apa maksudnya PDS upah? Ya, misalnya upah kita 6 juta seperti kasus tadi, ya upah 6 juta itulah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jangan upah yang bersangkutan 6 juta, yang dilaporkan 3 juta. Sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja, BPJS hanya membayarkan 48 kali 3 juta, bukan 48 kali 6 juta. Siapa yang rugi? Ya kita yang rugi. Ahli waris yang rugi kalau dia tidak tahu. Ya menerima apa adanya saja dari BPJS, sedangkan gaji suaminya 6 juta. Suaminya mengalami kecelakaan kerja, ya hanya dikasih 3 juta kali 48 bulan. Kecuali kalau kita memahami tentang itu, ya kita bisa komplain.
itu di Senanggar. Ada satu kasus yang saya tangani juga. Seorang karyawan dari salah satu vendor PT Telkom. Kerjanya selama ini mengawasi BTS. Dia mengalami kebutaan pada saat bekerja di lokasi BTS. Ya, ada ranting pohon yang dia jaga, yang dia bersihkan di area BTS itu. Ada ranting yang lancang masuk rumah tangga, hutan. Ya, dia mengajukan klaim santunan ke BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Tapi apa? Yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu hanya, ya, waktu itu diajukan santunan cacatnya karena kan dia buta. Kalau dia prediksinya dia akan mendapatkan santunan dari BPJS itu hampir 100 juta lebih 90 hitungannya. Tapi BPJS waktu itu menyodorkan dana besaran ya sekitar 64 juta. Yang bertanya kok cuma 60 sekian Pak, 64 juta. Ya memang sebesar ini ketentuannya, hitungannya. Namanya cacat sebagian itu ya sebesar ini. Berdasarkan tingkat kejahatan yang dialami oleh Pak Peter. Lah bukannya sebesar kurang lebih 90 juta Pak. BPJS akhirnya bertanya, upah kamu berapa sebenarnya? Upah saya 3,4. Dia cek kembali ternyata memang upah Pak Peter ini yang dilaporkan adalah 2,6. Berarti ada selisih di sana. Bagaimana solusinya? BPJS menyarankan lapor ke Senanggar. Kami saya turun menangani kasusnya. Ternyata memang saya klarifikasi upah yang dilaporkan 2,6 bukan 3,4. Ya. Nah, tindakan apa yang saya ambil? Ya saya paksakan pengusaha membuatkan penetapan karena Pak Peter upah yang didaftarkan hanya sebesar 2,6 ke BPJS, sedangkan upaya 3,4. Jadi selisihnya itu saya minta pengusaha untuk membayarkan. Clear, BPJS membayarkan sesuai dengan upaya dilaporkan. Sisanya itu saya paksa pengusaha untuk membayarkan sisanya. Untung Pak Peternya tahu. Kalau tidak, ya dia terima apa adanya saya, sedangkan masih ada yang bisa dia dapatkan. Inilah pentingnya kita pahami tentang ketentuan terkait PDS upah. Tidak boleh terjadi pendaftaran sebagai upah. Supaya tidak ada yang dirugikan itu. Anda pun juga sekarang karena sudah memahami mungkin, ya bagaimana supaya tidak terjadi pendaftaran sebagai upah. Yang ketiga, tidak boleh terjadi PDS program, pendaftaran sebagian program. Ya, kewajiban pengurus pengusaha untuk pekerja tetap semua paket program, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Semua program wajib. Biasanya, Pak, ini kan pandemi, Pak. Kami belum mampu hidupkan semua. Oke. Kapan mampunya, Pak? Ya mungkin tahun depan, Pak. Bisa bertahap kalau program. Ya. Tapi bukan berarti bertahapnya akhirnya tidak diikutkan. Ya. Oke, kapan mampunya, Pak? Ketika saya datang misalnya tahun depan, Pak, oke. Ya, program itu boleh bertahap. Jadi yang boleh bertahap itu ya misalnya yang mandatori, yang paling mandatori itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kedua. Itu 3 dulu. Yang bertahapnya jaminan pensiun boleh bertahap. Ya. Atau jaminan kehilangan pekerjaan. Tidak apa-apa. Ya kita kasih kita kasih kelonggaran. Kan biasa kasih kelonggaran, oke Pak, itu bertahap. Wasrik dari BPJS Ketenagakerjaan seperti itu juga, dia kasih kelonggaran, oke. Oke ya, mungkin kita break dulu, Ayu.